Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, salam hormat dari Amarket untuk rekan trader semuanya. Kembali lagi seperti biasa, analisa harian bersama saya Moritz. Kami datang menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Karena kami ingin rekan trader dibekali oleh informasi sebelum rekan trader mencoba melakukan analisa dan melakukan transaksi nanti. Oleh karena itu kami hadir buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, sepanjang hari, setiap hari kami selalu hadir untuk memberikan analisa buat rekan trader. Dan di dalam analisa itu sudah barang tentu kita akan melihat dulu apa yang terjadi terhadap pergerakan pasar di hari sebelumnya. Sebelum nanti kita masuk ke tema harian kita. Dan kita akan lihat di analisa teknikal kita hari ini. Rekan trader, tanpa buang waktu, mari kita langsung masuk. Untuk indeks dolar Amerika di hari kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika sedikit terjadi koreksi walaupun di pasar Asia sempat naik di posisi 98, tapi dia jatuh rekan trader di 98.072 walaupun akhirnya pasca pertemuan FOMC, rilis FOMC dia coba kembali lagi naik dan ditutup di seputaran 98.245. Hari ini agak sedikit mengalami kenaikan dan kita lihat akan seberapa besarkah, tapi yang pasti 98 masih tetap. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat Euro USD mengalami penguatan yang signifikan, naik hingga menuju level 1.16721 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.16496. Pound sterling pun juga gitu rekan trader, walaupun sempat naik dia akhirnya turun lagi. Dia turun di posisi 1.34452 dan ditutup di seputaran 1.34512. Sedangkan untuk gold naik sangat luar biasa. Naik sangat luar biasa dan menembus level 3.350. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 3.347.16. Kenaikan yang sangat luar biasa. Apakah dia akan mencoba naik lagi? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bahwa USD Yen Jepang, pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang kemarin mengalami pelemahan, turun hingga menembus level 146.861 walaupun akhirnya bisa agak sedikit koreksi dan ditutup di seputaran 147.337. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin ya rekan trader ya. Sabar rekan trader. Nah, bagaimanakah ya tema harian kita hari ini? Sabar rekan trader. Nah, untuk tema harian kita kali ini rekan trader, saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Dia mempunyai hubungan yang sangat luar biasa dengan apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan tema yang coba saya angkat hari ini adalah hawkish the Fed, penghalang utama bagi gold. Nah, rekan trader, ini judul yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Hawkish penghalang utama terhadap kenaikan dari gold. Nah, rekan trader, kita tahu rekan trader, rapat pertemuan FOMC telah dilakukan dan secara garis besar apa yang dilakukan oleh The Fed pada pertemuan kemarin, kita sudah bisa lihat bahwa The Fed pada kesempatan kali ini masih tetap mempertahankan tingkat suku bunga antara 4,25 sampai 4,5%. Seperti biasa, dan yang lebih luar biasa lagi adalah sikap hawkish yang terjadi. Nah, sikap hawkish yang terjadi ini akan sangat memberikan suatu tekanan yang sangat luar biasa terhadap pergerakan emas, rekan trader. Kita bisa lihat bagaimana dari 9 anggota The Fed, 7 sepakat, tapi 2 sempat melakukan penentangan terhadap apa yang dilakukan, di mana 2 orang ini lebih ke pemangkasan tingkat suku bunga. Malahan pemangkasan tingkat suku bunganya adalah sedikit jumbo. Tapi keputusan akhirnya adalah masih tetap berada sekitar 4,25 sampai 4,50.
dan sikap hawkish yang terjadi. Artinya peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga secara jumbo yang terjadi nanti pada bulan Februari agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Dan kita akan lihat, karena secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ini membuat bagaimana emas bergerak sangat signifikan. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas walaupun sempat naik di posisi 3.350, tapi kemudian dia kembali lagi di hari ini mengalami pelemahan lagi di 3.333. Ini adalah imbas yang terjadi dari sikap hawkish yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader, emas ini dari memanfaatkan hasil rislah yang terjadi, sikap hawkish yang terjadi, inilah yang membuat bagaimana pergerakan emas sedikit tertekan. Secara garis besar rekan trader, The Fed pada prinsipnya lebih khawatir terhadap inflasi yang akan terjadi rekan trader daripada pasar tenaga kerja. Kita tahu pasar tenaga kerja yang terjadi kalau kita lihat ya pada data yang dikeluarkan kemarin sebesar penambahan 37.000. Ya, 73.000. Artinya memang kemungkinan besar akan memberikan pegangan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga, tapi The Fed dalam hal ini lebih melihat terhadap inflasi yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa The Fed akan sangat hati-hati melangkah ke depan. Imbasnya sikap hawkish yang terjadi dan belum adanya pemahaman yang menyatakan bahwa clear pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan sebesar 25 basis point pada bulan September nanti. Ini juga menandakan bahwa pasar ini masih sangat gamang. Sangat gamang artinya kita akan lihat pasar ini akan berfluktuasi rekan trader semuanya. Kemungkinan untuk dipangkas belum terlalu ada. Kemungkinan untuk melanjutkan masih tetap ada. Artinya dia akan memberikan tekanan terhadap gold. Karena dengan sikap seperti kayak gini akan memberikan ruang yang sangat besar terhadap dolar Amerika rekan trader. Plus. Rekan trader bisa lihat perjanjian geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memberikan angin segar terhadap kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika sehingga memberikan tekanan karena aset safe haven tidak menjadi perhatian kalau keadaan seperti kayak gini rekan trader. Inilah yang menjadi alasan kenapa sikap hawkish memberikan peluang terhadap dolar dan memberikan tekanan terhadap emas. Dan kita sudah bisa lihat rekan trader, akan tetapi rekan trader, pasca FOMC, walaupun secara garis besar berita yang saya lihat hari ini saya baca pun juga sebenarnya pertemuan kemarin itu tidak terlalu membahas tentang bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga. Ya, tapi harap diperhatikan hari ini sampai tanggal 23 ada pertemuan simposium Jackson Hole. Dan tanggal 22 besok akan ada statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell. Di statement inilah kita akan tunggu sikap dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell ke depan. Oleh karena itu, pasar benar-benar menunggu pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti pada simposium Jackson Hole nanti, besok. Dan itu kita akan lihat. Dan pasar, kalau saya lihat ya, pasar akan mempertimbangkan hal tersebut untuk pergerakan ke depan. Karena sikap yang akan diambil, statement yang akan dikeluarkan, akan memberikan dampak, akan memberikan sedikit petunjuk terhadap pertemuan FOMC yang akan dilakukan oleh The Fed pada bulan September nanti. Apakah bulan September nanti The Fed akan memangkas tingkat suku bunga? Ini akan menjadi tanda tanya besar. Tapi ini juga akan menjadi akar permasalahan yang sangat besar terhadap Jerome Powell. Karena semakin memperlambat pemangkasan tingkat suku bunga, semakin akan diteror oleh Donald Trump. Oleh karena itu, sekali lagi, hawkish yang dilakukan, statement hawkish yang diambil oleh The Fed akan memberikan sedikit tekanan terhadap gold. Tapi secara garis besar, gold akan terus berusaha. Minimal setelah sampai ke 3.350, dia akan mencoba menuju ke level 3.400 yang merupakan tujuan selanjutnya. Apakah itu akan terjadi? Kita akan tunggu sampai pernyataan yang dikeluarkan Jerome Powell di simposium Jackson Hole besok
malam. Demikianlah tema harian kita rekan trader. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Ngos-ngosan juga saya ini. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini, walaupun sempat naik, sekarang dia berbalik arah. Analisa saya bisa bilang bahwa sekarang dia akan mencoba turun, rekan trader, tapi hati-hati pembalikan arah masih tetap ada. Menurut analisa saya, dia ini masih bisa punya peluang turun sampai level paling terendah di seputaran 98.1110. Tapi ingat bahwa tidak terkemungkinan dia akan kembali naik lagi dan akan berada di seputaran 98.421. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi nanti pada indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD, pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini, rekan trader, secara garis besar rekan trader lihat Euro USD akan mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya menyatakan bahwa Euro USD akan mencoba melangkah naik. Saya memprediksikan dia masih bisa naik hingga level tertingginya itu di seputaran 1.16712. Akan tetapi hati-hati membalikan arah bisa membuat dia jatuh kembali lagi ke level terendah di posisi 1.16286. Nah, ini adalah arah pergerakan dari Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling pada hari ini agak sedikit mengalami depresi. Ya. Stres dia. Jadi hari ini pound sterling analisa saya, ya kalau saya lihat ya, kemungkinan untuk sebenarnya dia masih tetap dalam tendensi bearish sebenarnya. Tapi untuk sekarang ini saya memprediksikan dia masih tetap ada punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Minimal dia bisa sampai di level 1.34867. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah pun juga masih tetap terjadi dan dia bisa jatuh hingga level paling terendah malahan ya rekan trader ya. Sabar rekan trader. Ini sini. Nah, di sini. Dia bisa jatuh hingga level paling terendah itu di seputaran 1.34214. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Kita lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Nah, ini dia. Ini arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Dan untuk gold, rekan trader, pergerakan gold hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa gold hari ini pergerakannya sangat luar biasa. Walaupun terjadi tendensi bearish, tapi hati-hati pembalikan arah masih bisa terjadi. Analisa saya bearish ini bisa saja terjadi kembali lagi turun hingga level 3324. Tapi hati-hati bahwa berita data akan dikeluarkan hari ini, dia bisa membuat pergerakan balik lagi pada gold dan bisa kembali lagi naik hingga level maksimum di posisi 3357 ya. Jadi pergerakannya level terendah 3324 sampai 3357. Dan untuk USD Jepang rekan trader kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD Jepang hari ini. Secara garis besar tendensi bullish masih tetap kuat. Analisa saya dia ini akan naik, minimal dia akan mencoba hingga level tertingginya itu di seputaran 147.780. Dan jangan lupa bahwa dia juga punya peluang untuk bisa turun rekan trader hingga level terendah di seputaran 147.311. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar hari ini. Dan untuk kalender ekonomi hari ini rekan trader harap diperhatikan juga oleh rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini, pergerakan pasar yang terjadi pada hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat kalender ekonomi setelah rapat pertemuan FOMC tadi malam. 19.30 klaim pengangguran awal, indeks manajer manufaktur Philadelphia. 20.45 pembelian manufaktur, jasa ya, dan 21.00 penjualan rumah lama. Harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan saya mau sedikit kasih informasi buat rekan trader bahwa untuk permasalahan pemangkasan tingkat suku bunga, dia ini berada
di seputaran 81% masih tetap diperkirakan akan terjadi ya pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point pada pertemuan FOMC tanggal 17 September nanti. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami, silakan bergabung, kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.